Shalom, selamat hari Minggu. Karena kita masih bersuasana tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memeliharakan hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Tahun Baru ini yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Kita membacanya secara responsoria. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan berguncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan
kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama dan kedua serta dengan artinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari ilah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal, atau kepada benda-benda keramat. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah kita harus lebih hormat, lebih mengasihi dan lebih yakin pada dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Mari kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu setelah Tahun Baru, tanggal 4 Januari 2026. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 12 Januari 2026, hari Minggu yang akan datang, tanggal 12 Januari 2026, ibadah Minggu masuk seperti biasa, dilayani 3 sesi. Poin yang pertama, sesi pertama masuk jam 6 pagi, sesi kedua masuk jam 9 WIB, sesi ketiga masuk jam 10.30 WIB. Yang kedua, penyusunan program pelayanan tahun 2026. Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun 2025, maka jemaat kita akan menyusun program pelayanan tahun 2026. Untuk itu, dimohon kepada seluruh ketua seksi di jemaat kita agar menyusun program pelayanan tahun 2026 dan menyerahkan kepada PHJ paling lama
tanggal 18 Januari 2026, hari Minggu. Yang ketiga, Purna Bakti Penatua. Sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat ketiga, Purna Bakti Penatua yakni pada masa penatua telah berusia 65 tahun, maka penatua Rosia de Sebrina Puru Simorangkir telah purna bakti. Tentang pelepasannya akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus yang ada dalam ruangan gereja, itu juga yang ada di pelataran dan juga yang ada di GSG. Masih dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Bagaimana, masih tetap semangat? Masih tetap luar biasa memasuki tahun 2026 ini. Ya, baik Bapak Ibu, di minggu yang pertama di tahun 2026 ini firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat 17 kita baca secara bergantian, kita mulai. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Dari kepenuhannya, kita menerima kasih karunia. Itu yang menjadi tema sesuai dengan nas ini. Bapak Ibu, kita berada di minggu yang pertama di tahun 2026 ini. Tentu sebagian dari kita memasuki tahun 2026 ini dengan berbagai harapan, juga punya rencana, tapi bersamaan dengan itu juga ada rasa was-was, rasa khawatir. Ada yang melangkah memasuki tahun 2026 ini dengan penuh semangat, tetapi ada juga yang masih tetap membawa luka kegagalan yang dialaminya di tahun-tahun yang lalu. Boleh juga pengalaman-pengalaman dari tahun yang lalu menimbulkan rasa ketidakpastian memasuki menjalani tahun 2026 ini. Karena itu dari pembacaan kita, dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, hendak mengajak kita untuk menyadari, untuk memahami bahwa awal tahun ini bukanlah mau menyusun rencana tentang apa yang akan kita capai, tetapi di awal tahun ini mau mengajak kita, mengingatkan kita, siapa yang menjadi sumber hidup kita di saat menjalani hari-hari kita ke depan. Bukan tentang apa yang akan kita capai, tetapi siapa yang menjadi sumber hidup kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Oleh karena itu dalam pembacaan kita ini, penulis Injil Yohanes memberikan kesaksian tentang Kristus Yesus, Sang Firman, yang merupakan kepenuhan Allah. Jadi Yesus dalam dirinya merupakan kepenuhan ilahi yang nyata
yang dapat dilihat oleh manusia. Jadi kata kepenuhan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata plorema, menunjuk pada totalitas atau kepenuhan secara ilahi yang ada dalam diri Yesus. Jadi totalitas artinya benar-benar penuh, bukan setengah penuh, bukan 3/4 penuh, tapi totalitas penuh. Jadi keilahian dalam diri Yesus itu benar-benar total. Dan inilah yang agak bertentangan dengan salah satu ajaran dari tetangga kita yang namanya Saksi Yahova. Menurut mereka, keilahian Yesus itu tidak total. Keilahian Yesus itu tidak 100%. Keilahian Yesus itu tidak sama dengan Allah. Oleh sebab itu mereka menolak yang namanya Trinitas. Jadi Yohanes katakan, kepenuhan ilahi dalam diri Yesus itu benar-benar total 100%. Tidak kurang sedikit. Sebagaimana ilahi Allah itu 100%, demikian juga keilahian Yesus itu 100%. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui pembacaan ini Yohanes mau mengajak kita untuk lebih menyadari, untuk memahami Yesus yang merupakan plorema atau kepenuhan Allah yang 100% itu dalam diri. Siapakah dia sesungguhnya? Dalam pembacaan kita dikatakan dia datang ke dunia ini, tapi dunia yang diciptakannya tidak mengenal dia. Ini agak unik. Dunia yang diciptakannya tidak mengenal dia, bahkan menolak dia. Ini menunjukkan bahwa manusia, dunia, seringkali sibuk dengan hidupnya sendiri sampai tidak menyadari bahwa Sang Pencipta itu sendiri telah hadir, telah datang. Jadi boleh jadi karena nikmatnya dunia ini, sehingga orang-orang yang mendiami dunia ini tidak menyadari Sang Pemilik datang. Sang Pemilik, Sang Pencipta hadir di tengah-tengah. Kalau istilah di Lapo, karena enaknya tua dan tambulnya itu, lewat pe mamulus pe simatua, dak pola di midereng be. Seolah-olah tidak dikenal. Itulah karena nikmat dunia ini, karena enaknya tua dan tambul tadi, mertua lewat pun seolah-olah peduli amat di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, bisa saja kita menyusun rencana apa yang akan kita lakukan, bahkan mengisi perjalanan kita selama tahun 2026 ini dengan berbagai aktivitas, kegiatan, dan target yang akan kita capai. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita dalam menjalani hidup itu, apakah kita menyadari kehadiran Dia, Sang Pencipta, Sang Pemilik kita, yang telah menebus kita? Jadi mau mengatakan bahwa di saat kita tidak menyadari hadirnya Sang Pencipta itu,
disitulah dia datang. Disitulah dia menyatakan kasih karunia-Nya. Ini mau menunjukkan sesungguhnya kasih karunia Allah itu melalui Kristus Yesus nyata justru di saat kita tidak layak untuk menerimanya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita, kasih karunia itu memberikan identitas yang baru bagi kita. Jadi kasih karunia yang disediakan, diberikan oleh Allah, bukan hanya sekedar memberikan pengampunan bagi kita, tetapi dikatakan dalam pembacaan ini, memberikan status yang baru bagi kita. Dari status sebagai orang berdosa menjadi anak Allah. Status yang lama sebagai orang yang berdosa, status yang baru sebagai anak Allah. Perubahan status ini bukan kemampuan kita. Bukan karena yang diwariskan secara keturunan. Melainkan karena kehendak Allah itu sendiri. Jadi yang mengubah status kita, yang memberikan status yang baru itu bagi kita, bukanlah karena prestasi kerja kita, tetapi semata-mata karena pemberian Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, identitas kita di dalam menjalani tahun 2026 ini bukan ditentukan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari-hari yang lalu. Bukan oleh karena pengalaman kegagalan kita di masa yang lalu. Bukan juga ditentukan oleh keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan di waktu-waktu yang lalu. Melainkan oleh karena kasih karunia Allah yang menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Jadi kita melangkah menjalani tahun 2026 ini dengan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Selanjutnya dikatakan dalam pembacaan kita, firman itu telah menjadi manusia. Hal ini mau menunjukkan bahwa melalui Yesus yang hadir dalam wujud manusia, Allah bukanlah Allah yang jauh dari hidup manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang mau tinggal bersama kita. Allah yang dapat merasakan penderitaan kita. Allah yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Allah yang juga memahami, mengetahui berbagai pergumulan yang ada dalam diri kita. Jadi mau mengatakan kepada kita, inti dari kasih karunia Allah adalah Dia datang mendekat. Bukan manusia yang datang mendekat kepada Allah, tetapi Dia yang datang mendekat kepada kita. Dengan demikian, di saat kita menjalani tahun 2026 ini, kepada kita mau diingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian.
Dia hadir dalam perjalanan hidup kita. Dia hadir dalam berbagai pergumulan yang kita alami. Dia juga hadir di lapangan pekerjaan kita masing-masing. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian yang ada dalam diri kita, Dia hadir. Dengan demikian mau menunjukkan kepada kasih karunia Allah itu nyata dalam penyertaannya bagi kita di sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, menerima kasih karunia untuk dan demi kasih karunia itu juga Yesus memiliki kepenuhan yang tidak pernah habis. Artinya kepenuhan ilahi yang ada dalam diri Yesus itu tidak pernah berkurang. Dia selalu penuh. Ada istilah di Lapo, kalau lagi minum, gelas kosong langsung isi. Begitu diisi langsung kosong. Berapa kali putar balik, isi kosong, kosong isi, mungkin gelas kelima langsung mabuk. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud dengan kepenuhan di sini. Kita masih ingat slogan satu minuman mineral yang mengatakan diambil dari mata air pegunungan. Gak usah kita sebut nama merek minuman itu. Tapi itulah slogan mereka. Asli dari mata air pegunungan. Kita tahu berapa banyak air itu diambil. Tapi mata air itu tidak habis. Oleh karena itulah, sebagaimana mata air di pegunungan itu, seberapa banyak pun air yang diambil dari sana, air itu tidak berkurang, tidak habis-habis. Demikian jugalah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ketika Dia memberikan kasih karunia itu kepada kita, bukan berarti kasih karunianya semakin berkurang. Kalau kita misalnya memberikan uang kepada orang lain, tentu uang yang tinggal pada kita bagaimana kira-kira? Berkurang. Tetapi kasih karunia yang diberikan, seberapa banyak pun itu diberikan, kasih karunia yang ada pada dia tidak berkurang. Bahkan dikatakan selalu baru. Setiap pagi selalu baru. Jadi seberapa banyak pun yang kita butuhkan, kasih karunia itu cukup. Dengan demikian mau mengatakan kepada kita, di saat kita mengalami kelemahan, ada kasih karunia yang menguatkan. Di saat kita mengalami kejatuhan, ada kasih karunia yang memulihkan. Di saat kita mulai merasa ragu-ragu, mengalami ketidakpastian, ada kasih karunia yang mau menuntun kita. Begitu juga di saat kita menjalani tahun 2026 ini. Boleh jadi tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan tantangan bagi kalangan tertentu. Tapi ingatlah, kepenuhan Kristus tadi tidak pernah berkurang.
kasih karunia Kristus tidak pernah berkurang. Apapun yang kita butuhkan, seberapa banyak, seberapa besar yang kita butuhkan, kasih karunia itu senantiasa tersedia. Persoalannya, maukah kita menggunakan kasih karunia yang tersedia itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kasih karunia itu datang diwujud nyatakan melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat merupakan hukum yang menjadi standar yang diberikan oleh Allah kepada melalui Musa sebagai penuntun bagi kita menuju kepada sumber dari kasih karunia itu. Jadi melalui hukum Taurat kita dituntut untuk berjalan menuju kepada sumber kasih karunia itu. Tetapi Yesus Kristus, dialah yang menjadi sumber kasih karunia itu. Kasih karunia tidak meniadakan kebenaran, dan kebenaran tidak meniadakan kasih karunia. Keduanya bertemu di dalam Kristus. Kebenaran tidak meniadakan kasih karunia. Kasih karunia juga tidak mengabaikan yang namanya kebenaran. Namun keduanya, kebenaran dan kasih karunia itu bertemu dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, sebagai orang yang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, namun dengan hati yang penuh kasih karunia terhadap sesama, itulah selayaknya yang menjadi dasar bagi kita menjalani tahun 2026 ini. Kita tidak hanya berharap pada perubahan keadaan, tetapi kita merindukan berada dalam kepenuhan Allah agar kita memperoleh kasih karunia. Kasih karunia itulah yang disediakan oleh Yesus, yang menjadi sumber bagi kita di saat menjalani tahun 2026. Tanyaan bagi kita, bagaimana kita mau merespon, menerima itu. Seperti air di pegunungan tadi, apakah kita mau mengambilnya untuk meminumnya, untuk keperluan kita, atau malah kita menjauh dari Dia? Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, mengawali kami di tahun 2026 ini. Kami boleh diingatkan bahwa dalam menjalani tahun 2026 ini, kami menyadari Engkaulah yang menjadi sumber kasih karunia, sumber kekuatan, sumber pengharapan di saat kami mau menjalani tahun 2026. Sehingga dengan sukacita kami boleh memiliki keyakinan Engkau senantiasa menyertai kami menjalani tahun 2026. Terima kasih Tuhan. Begitu juga untuk seluruh jemaat. Kami bersyukur Engkau telah menghantar kami memasuki minggu yang pertama di tahun 2026 ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan sukacita. Kami boleh berkumpul bersama dengan sanak saudara yang datang dari perantauan mereka. Dan kapanpun mereka akan kembali, Engkau juga yang akan menyertai mereka.
Kami juga bersyukur untuk warga jemaat-Mu yang telah kembali dari perjalanan mereka, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang hingga saat ini bergumul dalam kondisi kesehatan, Engkau Tuhan yang menopang mereka. Untuk Inang Nyonya Sinaga Borsimorangkir yang masih dalam keadaan sakit di rumah sakit, Engkau juga Tuhan yang menopang memulihkan. Itu juga Tuhan yang hingga saat ini masih dalam keadaan duka, Engkau memberikan penghiburan. Yang masih menantikan kerinduan hati mereka di tengah-tengah rumah tangga yang telah mereka bina, kehadiran seorang anak. Seturut dengan kerinduan hati mereka, Engkau Tuhan, dengan penuh kuat kuasa dan belas kasih, Engkau mengabulkan permohonan mereka. Gitu juga Tuhan, untuk masa depan anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami, semuanya kami serahkan ke dalam kuat kuasa. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu umatnya oleh karena kemuliaan-Nya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, dihapusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17.
Amin. Mari kita memberikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
bersyukur